Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadta sabila 'anil wasibin wa man dha yaqulu wa madha taqul wa ayyin nawahi yafikal maqal wa qad jama'a Allahu bikal kamal wa allafa fika kununal jamal. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatidzah, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, Al-Habib Ghazi bin Abdurrahman Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsi. Mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita Allah berikan sehat panjang umur, dan juga para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Syafiq Munandar, Kiai Ustadz Abdullah Afandi, dan juga guru kita Al-Ustadz Kiai Muhammad Deden, dan segenap para asatidz yang insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat panjang umur. Dan terkhusus kepada Sahibul Bait Akhina Koko yang malam ini adalah beliau sebagai Sahibul Hajat, mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tokoh aparatur pemerintah, dan juga hadirin wal hadirat jamaah Majlis Imdadul Mustafa tanpa terkecuali, insyaallah mudah-mudahan kita semua dicurahkan barokah, manfaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saudara hadirin sekalian, saya bawakan penggalan syair dari ulama besar, adalah yang mensifati daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata begitu agung dan mulia keluhuran serta akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada intinya tidak ada satu orang pun yang bisa memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pepohonan serta laut dijadikan tinta di muka bumi ini, niscaya tidak akan bisa untuk memuji daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan-lisan itu menjadi kaku karena tidak mampu, yaitu untuk menyusun terus memuji kepada Nabi kita. Wa ya'jaju lisan baligi idza arada ayyuhsa fadlahu. Dan lisan tersebut tidak bisa menyampaikan sepenuhnya, walaupun ilmunya tinggi, kemampuannya menulis, mengarang sirah daripada Nabi kita Muhammad SAW, niscaya tidak akan pernah mampu. Makanya untuk itu alhamdulillah, sebagaimana kita di Indonesia, ya di masjid-masjid, di musola, di majlis-majlis, di pondok, bahkan di rumah-rumah diadakan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita harus yakin, dan ini perlu diketahui juga, bahwa setiap sholawat yang kita haturkan, peringatan Maulid yang kita rayakan, itu Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat yang langsung melaporkan kepada Nabi di dalam kuburnya. Sebagaimana Nabi sendiri di dalam hadisnya, Nabi lebih tahu. Nabi mengatakan, wa annallaha wakkala bi qabri malakan aqahu asma'al khalaiq man shalla fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa balagani ismihi wasmi abihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala yaitu mewakilkan satu malaikat ke dalam kuburku, yaitu untuk menyampaikan sholawat atau peringatan Maulid. Maulid kan sholawat kepada Nabi yang dihaturkan kepadaku, kata Nabi, sampai hari kiamat, melainkan yaitu malaikat tersebut melaporkan si fulan bin fulan, disebut nama bapaknya, bahwa dia merayakan Maulid, memperingati Maulid, bahwa dia sedang bersolawat
ramai-ramai disebut orang yang berselawat beramai-ramai tersebut namanya dan nama bapaknya. Inilah keuntungan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan balasan Allah kepada kita yaitu salawatnya adalah merupakan rahmat, curahan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara hadirin sekalian, keagungan dan kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkenaan pada pengajian kita malam ini yaitu masalah muamalah jual beli. Ini juga sangat penting. Karena apa saudara hadirin sekalian? Orang yang dagangnya jujur, dia adalah orang-orang yang akan dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi di dalam hadisnya mengatakan, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada yaumal qiyamah." Pedagang-pedagang yang jujur tersebut dia nanti di hari kiamat akan disatukan dengan para nabi, dengan para syuhada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang curang, orang-orang yang ngurangin timbangan, orang-orang yang berbohong di dalam muamalahnya, di dalam berdagangnya, maka dia akan menjadi orang yang sangat rugi, saudara hadirin sekalian. Karena Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, yaitu wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, idza qalu ala nasiyas taubun, orang-orang yang apabila minta ditimbangkan, kalau dia beli, ya dia minta tambahin dong. Tuh kalau orang beli minta tambahin, itu menyalahi saudara hadirin sekalian. Sudah biarkan saja, kalau orangnya itu memberi baru boleh. Wa idza qalahum aw yas taubun, ya. Dan dia kalau dia istilahnya memberi kepada orang, dia mengurangi timbangannya. Ya, kalau dia yang berjualan, dia mengurangi timbangannya. Dan ini saudara hadirin sekalian sangat celaka. Nabi di dalam hadisnya juga menyatakan, yaitu manir takara 'alal muslimin ta'amahum. Ya, ini buat orang-orang yang menimbun nih, orang-orang yang curang, nungguin tinggi dulu harganya, ya, ditampung dulu, ditimbun dulu, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yaitu akan memberikan kepada dia kesusahan. Darabahullahu bil iflas wal juzam. Allah akan berikan kebangkrutan kepada orang tersebut dan memberikan penyakit. Ya, iflas bukan ikhlas. Ikhlas itu bangkrut buat orang-orang yang suka nimbun, yang orang yang suka memikirkan jangan dijual dulu nih, nungguin mahal. Ini sebentar lagi nungguin mahal. Nanti ditaruh dulu, disimpan dulu baru dijual. Nah, itu juga adalah Allah sangat marah sehingga Allah menimpahkan kepadanya kebangkrutan dia dunia dan akhirat dan diberikan penyakit. Nauzubillah min dzalik. Jadi mestinya di dalam kehidupan ini kita harus sesuai dengan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sudah memesankan, yaitu inna hadainahu sabila. Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang jelas. Nabi sudah menjelaskan ala halal bayyin wal haram bayyin. Sudah jelas kepada kita saudara hadirin sekalian. Makanya kita ikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah perintahkan kepada kita agar kita jangan melenceng dari tata cara daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah jelaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad agar kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita sudah cinta, saling baca maulid, saling mengagungkan Nabi Muhammad, bicara tentang keagungan Nabi Muhammad, ngadain pengajian, mengagungkan Nabi Muhammad, apa saja kita mengagungkan Nabi Muhammad, insyaallah walaupun kita kurang ilmu, kurang ibadah, insyaallah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berkat cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.